Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Agustiawan. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Pendahuluan, dalam bisnis dan wirausaha, manajemen sumber daya manusia (SDM) menjadi komponen yang penting dalam jaga kenyamanan para pekerja. Hal ini tidak terbatas pada jenis-jenis apa saja yang tergolong besar atau kecil. SDM merupakan faktor utama yang menggerakkan perusahaan. Sebagai salah satu faktor strategis dalam perusahaan, peran manajemen daya manusia menuntun maju tindakan dan hidup matinya sebuah perusahaan. Permasalahan sumber daya manusia adalah menunjukkan kualitas suatu organisasi, dan organisasi bergantung kepada kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Seperti saat ini banyak kebanggaan manajemen menghadapi tentang sumber daya manusia yang besar. Yakini manajemen akan perusahaan memiliki angkatan kerja yang berkualitas tinggi dan produktif menjadi keharusan dan tanggung jawab yang besar di era kontemporer saat ini. Untuk memiliki dan mempertahankan karyawan yang berkomponen, mempunyai motivasi yang tinggi, serta memiliki attitude yang baik sangatlah penting bagi kesuksesan setiap organisasi, baik itu organisasi lama yang sudah mapan bertautan maupun organisasi yang baru yang didirikan beberapa tahun. Ketika organisasi tidak mampu mengelola tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik, maka kinerja organisasi akan mengalami penurunan. Next, pengertian manajemen. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Faustion, manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaat personal pegawai sebagai pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat nasional dan internasional. 5. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses untuk upaya merekrut, mengembangkan, memotivasikan, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan. Manajemen sumber daya manusia diidentifikasi sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompetensi, pengintelijensian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis mendapatkan dan menghilangkan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Paling tidak ada beberapa langkah strategis sehubungan dengan perencanaan sumber daya manusia, diantaranya resepsi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Perencanaan SDM merupakan referensi dan infeksi dari keseluruhan rencana strategis perusahaan. Analisis dan kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Langkah ini merupakan upaya pemahaman atas kualifikasi kerja yang diperlukan untuk pencapaian rencana strategis perusahaan. Analisis ketersediaan tenaga kerja. Melakukan tindakan inisiatif, evaluasi, dan modifikasi tindakan. Lanjut, penyediaan SDM. Ketersediaan sumber daya manusia menurut kualifikasi tentu merupakan konsekuensi logis dan implikasi dari adanya perencanaan sumber daya manusia dibuat. Maka langkah selanjutnya dalam pelaksanaan adalah penyediaan sumber daya manusia dengan proses 1. Rekrutmen, 2. Seleksi, 3. Penempatan tenaga kerja. Pembangunan SDM. Pembangunan SDM sumber daya manusia merupakan langkah kelanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan
memelihara tenaga kerja yang tersedia tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga selesa dengan perencanaan strategis perusahaan serta tujuan perusahaan dapat menciptakan berbagai yang direncanakan. 1. Bagian tenaga kerja yang baru. 2. Bagian tenaga kerja yang lama. Metode penelitian. Adapun metodologi yang penulisan digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian keputusan. Adapun yang dimaksud penelitian keputusan adalah suatu penelitian yang diadakan mengumpulkan buku-buku serta sumber tertulis lainnya yang diperlukan. Sumber data didapatkan dari dokumen yang sudah dipublikasikan, buku, teks, jurnal, naskah, artikel, dan sejenisnya, serta sumber-sumber dari website terpercaya. Sedangkan untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, penelitian menggunakan dokumen naskah yang otentik. Hasil dari pembahasan. Sumber daya manusia dalam organisasi bisnis merupakan human cipta karena sumber daya manusia mampu memberikan kontribusi terhadap probabilitas. Seringkali juga disebut sebagai modal intelektual karena kemampuan manusia memberikan ide cemerlang dalam pengembangan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan konsep luar tentang filosofi kebijakan, prosedur, dan praktek yang digunakan untuk mengelola individu ataupun manusia melakukan organisasi. Penggunaan konsep dan sistem sumber daya manusia adalah kontrol secara estimasi, mempengaruhi dan melibatkan sumber individu dalam organisasi, termasuk proses perencanaan sumber daya manusia, desain pekerjaan, susunan pegawai, pelatihan dan pengembangan, retensi dan pelindungan tenaga kerja, serta pembangunan organisasi. Oke, kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, penjinaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, penggunaan konsep dan sistem sumber daya manusia secara sistematis, mempengaruhi dan melibatkan semua individu dalam organisasi, termasuk proses perencanaan sumber daya manusia, desain pekerjaan, susunan pegawai, penelitian dan pengembangan, retensi dan perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan organisasi. Proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perjanjian kerja, orientasi penempatan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja, imbal jasa, dan pemutusan hubungan kerja. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.